Balon ini menentukan posisi top sehernya. Ada top posisi seher berada di ada piston berada di posisi TMA itu teman-teman. Jadi One, two, three, come on! selamat malam teman-teman IB Channel dimanapun kalian berada. Di malam hari ini saya kembali ingin berbagi buat teman-teman semua ini tentang bagaimana cara kita menyiasati keterbatasan alat yang kita miliki dalam bekerja menangani suatu permasalahan di sepeda motor, teman-teman. Nah, ini khusus tentang permasalahan di bagian sistem pengapian motor GL125 ini, yang kata pemiliknya ini sebenarnya sudah ini pengapiannya ini tidak tepat atau kurang pas dan menyebabkan motornya ini tarikannya berbet ataupun sampai menyebabkan sehernya yang di sini ini rompal, jebol. Nih, kayak begini. Nah, tetapi saya tidak akan mempermasalahkan penyebab dari seher tersebut yang menyebabkan seher tersebut rompal, teman-teman, atau jebol. Nah, sedangkan untuk permasalahan ini, nah ini yang di permasalahan di pick up ini, katanya ini pengapiannya tidak tepat, padahal ini sudah dibikin. Ini pick upnya udah ada, pulsernya udah dipasang di sini. Nih, pulsernya sudah, posisi pulsernya udah bagus ini menurut saya. Tetapi apakah pick upnya itu pas? Jadi timing pengapiannya itu tepat atau tidak? Tanpa kita punya alat yang memadai seperti saya itu tidak bisa, teman-teman. Saya tidak punya dial, saya tidak punya busur derajat yang 360 derajat itu. Tetapi akhirnya saya berpikir, hal ini bisa saya akali sedikit tidaknya sebagai acuan. Walaupun tidak tepat-tepat sekali ya, tapi dapat kita pakai acuan. Akhirnya saya membelilah ini, busur derajat ini. Dan saya memakai Niroji sebagai patokan atau penunjuknya. Nanti penunjuk nanti kalau kita melakukan pengukuran, serta tidak lupa adalah saya menempatkan balon di sini sebagai penunjuk posisi top. Ada penanda posisi seher sudah berada pas di posisi TMA. Nah, ini kalau kita putar, itu balonnya itu akan hidup dia. Itu menandakan berarti dia pada saat dia hidup, pada saat balonnya itu hidup, itu posisi seher sudah tepat berada di TMA, ada di titik mati atas. Jadi kalau itu sudah hidup, kita nanti tempatkan ini posisinya di TMA, ini di 0 derajat dan ini. Nah, untuk itu teman-teman coba ikuti bagaimana cara saya menggunakan alat-alat yang super sederhana ini untuk menentukan titik atau derajat pengapian tersebut sebagai suatu acuan. Oke, sahabatku semua, kini kita kembali di permasalahan motor ini tentang bagaimana cara kita menentukan pick up. Ini pick up coil, ada pick up ini yang ada di magnet ya, yang kita posisikan di bagian kuasnya ini. Balon ini menentukan posisi top sehernya. Ada top posisi seher berada di ada piston berada di posisi TMA itu, teman-teman. Jadi pada saat posisi ini menyala, kita akan mencari posisi 0 di bagian sini. Ini adalah posisi 0. Yuk. Ini sudah berada di posisi 0. Ini kita pakai Roji ini, saya bentuk seperti ini sebagai penunjuk bahwa ini sudah tepat berada di 0 derajat, dan di sini seher berada di posisi titik mati atas atau TMA. Terus untuk menunjukkan di mana posisinya, nah ini posisi pulsernya. Kalau posisi pulsernya ya, kalau ini sudah berada di 0 derajat, nah 0 derajat ada TMA, bisa pakai ini.
Dia berada di sini. Ini ditunjukkan oleh ini. Ini sudah ditunjukkan oleh ini. Pas berada di sini. Jadi ini kita tandai pakai ini dulu. Oke, kita tandai ternyata ini. Ini posisinya di sini. Sekarang sudah kita tandai. Sekarang kita coba lagi. Dapatkah posisinya di sana? Itu lampunya menyala, teman-teman lihat. Lampunya menyala. Dan di posisi bawah sini. Dan di posisi bawah sini, ini lupa saya bilang, ini harus lurus dengan posisi gini. Ini sebenarnya ini bisa dimasukkan begini, sini lurus. Udah itu, ini tepat di posisi di sini. Ini udah saya pasang di sini. Sekarang ini berada di posisi top. Sedangkan untuk pengapiannya ini, karena saya memakai CDI Shogun, itu berada di posisi 15 atau 16 derajat sebelum TNA. Nah, kita akan mencari di mana posisi dari 15 atau 16 derajat tersebut, karena posisinya ini. Mungkin teman-teman ini tidak kelihatan. Ini ada posisinya di sini. Saya masukkan dulu biar kelihatan. Ini dia posisinya di sini. Itu adalah posisi dari 15 derajatnya di sana. Sini, posisi 15 derajatnya di sini. Udah itu. Setelah itu kita akan putar ini ke posisi 15 derajat sebelum TMA. Kita putar 15 derajat sebelum TMA. Nah, di sini dia. Ini adanya di sini. Ini kalau kita kembalikan lagi, coba kita lihat di lampunya. Nah, pas kita putar lagi. Nah, ini sudah ada di 15 derajat sebelum TMA. Begitu. Walaupun ini memang tidak tepat sekali, tidak setepat kalau kita menggunakan busur derajat yang memang khusus untuk mengecek pengapian, teman-teman. Tetapi ini sedikit tidaknya ada untuk kita jadikan patokan. Setelah itu kita lihat yang di posisi bawah. Ini dia berada di sini sekarang. Berada di sini. Ini berada di sini. Ini dia berada di sini. Ini saya kasih tanda dulu. Nah, ini sudah saya kasih tanda di sana. Sudah bisa lihat nih tanda di sana. Setelah itu kita sudah menentukan posisi. Ini adalah posisi dari posisi api yang akan posisi akhirnya. Terus kita akan menentukan berapa panjang pick up-nya ini. Nah, ini pick up-nya ini dengan menggunakan alat ini. Caranya kita cari dulu, karena menurut beberapa sumber bahwa panjang pick up itu ataukah posisi pada putaran tinggi itu berada di 32 derajat. Ini untuk mencari panjang 32 derajat sebelum TMA. Nah, 32 ya di sini. Itu adanya di sini. Ini saya kasih tanda dulu. Ya, walaupun agak belepotan. Saya kasih tanda di sini. Ya, kira-kira di sini. Ini ada di ujungnya sini ini. Ini adalah 32. 32 derajat dari sini. Kita cek ulang dulu, karena ini sedikit bergetar. Kita lihat, kita kembalikan dulu ke posisi nolnya. Apakah dia masih posisi nol? Kita lihat di bagian bawah, cepet pas. Kita cari ke 15 derajatnya dulu. Tuk. Ya, ini 15 derajat.
dan ini posisinya masih sama, di sini juga masih pas. Sekarang kita cari ke 32 derajat. 32 derajat. Iya. Tek. Nah, posisinya kira-kira di sini. Nah, di sini. Di sini itu sudah sejajar. Itu kira-kira ke sana. Jadi, untuk yang di bawah sini, dia posisinya adanya di sini, teman-teman. Nih. Kita kasih tanda lagi. Kita kasih tanda. Tes, sudah. Kita kasih tanda. Nah, setelah kita kasih tanda, benarkah bahwa ini? Nah, ini benarkah bahwa ini motornya pengapiannya katanya masih kurang tepat sehingga motornya agak berebet. Nah, kita lihat sekarang. Ini kalau saya mau pakai alat yang begini, kalau menurut prediksi ini apa namanya? Ini setelah saya cek memakai alat kadarnya kayak begini, ini kalau yang pick up pertama itu pengapian dia berada di 20 derajat. Ini berada di 20 derajat sebelum TMA, 20 derajat. Sedangkan untuk CDI-nya ini, CDI Shogunnya itu yang akan dipakai ini berada di 15 atau 16 derajat. Malah kadang-kadang ada yang memakai 14 derajat katanya. Ini nanti saya akan mencoba juga yang di mungkin 14 atau 13 derajat nanti saya pakai. Karena kenapa? Karena ini memakai CDI imitasi, teman. Nah, setelah kita temukan hal ini, terus kalau memakai ini, saya ingin mencoba mengecek sekarang ini bagian dari awal atau F atau fire-nya, kapan apinya mulai. Ini kalau yang udah dibikin ini di berapa derajat? Saya coba lihat dulu. Saya akan lihat. Nih. Ternyata ini menurut ini alat kadarnya ini dia menunjukkan posisi di 38. Nah, ini 38. Jadi seharusnya dia berada di 32, ini 38. Jadi lagi 6. Lagi 6. Sedangkan yang tadi itu seharusnya di 16 atau 15, dia malah berada di 20. Jadi pantas saja ini katanya memang posisi ini memang tidak tepat. Tapi menurut ini alat yang saya pakai memang ini kurang tepat. Nah, sekarang kita akan tentukan panjangnya. Apakah saya memakai alat ini panjangnya itu akan pas atau bagaimana? Nah, itu yang belum saya tahu. Nah, saya akan mencoba mengukur berapa sih panjangnya ini yang sebenarnya. Ini berada di biar kelihatan. Ini angkanya sudah hancur lebur. Ya, ini posisinya berada di 14. Jadi panjang pick up-nya ini berada di posisi 15 atau ya 15. Jadi panjang pick up-nya itu adalah 15. Kalau saya memakai panduan ini. Sedangkan kalau kita lihat berapa sih panjang pick up yang sebenarnya? Itu adalah 32 dikurangi 16, ya sekitar 32 dikurangi 16. Dia dapatnya 16. Panjangnya ini adalah 16. Jadi walaupun jadi begini, teman-teman. Setelah tadi saya ukur, posisinya ternyata ini misnya tidak terlalu jauh dia, walaupun kita pakai ini patokannya. Karena biasanya begini, kalau dia posisinya dia adalah awal pengapian di 32 derajat sebelum TMA dan busi akan memercikkan api, itu adalah di posisi berapa ya? 15 atau 16 derajat sebelum TMA itu kalau kita memakai CDI Shogun. Jadi di sini juga setelah saya ukur tadi itu panjangnya jadinya 15. Jadi terdapat selisih 1 derajat.
karena kita memakai hal seperti ini otomatis, karena ini semuanya kan tidak center teman-teman. Jadi ini dapat saya pakai patokan nanti untuk menentukan titik pick up dan titik pengapian dengan alat-alat yang seadanya. Begitulah teman-teman. Dan semoga ini ada gunanya buat teman-teman yang lain yang memang mungkin memiliki permasalahan yang sama seperti saya, keterbatasan alat. Karena untuk membeli dial, membeli busur derajat dan sebagainya itu kan biayanya itu barangnya juga cukup mahal. Jadi kita pakai hal ini untuk menyiasatinya. Nah ini sengaja saya bagi buat teman-teman. Jika ini bermanfaat, teman-teman silakan tiru, mungkin jika ini bermanfaat teman-teman. Tapi jika tidak, ya tidak masalah. Ada teman-teman silakan kasih masukan bagaimana seharusnya saya membuat alat ini biar lebih bagus lah gitulah. Jadi saya minta saran dan kritik teman-teman, tapi tetap aja saya minta adalah kritik membangun. Bukan hanya sekedar mencaci-caci itu hasil karya orang lain. Kalau menghina hasil karya orang lain itu sangat mudah sekali. Mencaci dan menjelek-jelekan itu mudah. Mencari kesalahan itu mudah. Tetapi memperbaiki kesalahan orang lain, kita bisa memperbaiki, itulah yang terbaik. Ya, cuma itu yang bisa saya bagi di malam hari ini teman-teman. Semoga hal kecil seperti ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat malam.